بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian Bulughul Maram yang rutin kita laksanakan pada setiap malam Sabtu. Dan kita masih dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum salatul witri, hukum salat witir. Dan telah kita bahas perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama antara sebahagian pendapat yang mengatakan bahwa salat witir hukumnya wajib, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Hanafiyah, para pengikut madhab Al-Hanafi. Dan pendapat ini menyelisihi jumhur, pendapat mayoritas para ulama yang menjelaskan bahwa salat witir bukanlah salat yang diwajibkan, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk ditegakkan oleh setiap muslim. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan pendapat jumhur ulama yang menegaskan bahwa salat witir bukanlah termasuk di antara salat-salat yang diwajibkan. Dan riwayat-riwayat yang berikutnya yang akan kita baca insyaallah taala juga masih menjelaskan tentang seputar hukum salat witir. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya
berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Jabir dan Abdullah, sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fi syahri Ramadan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat qiyam, maksudnya qiyamul lail, salat di malam hari di bulan Ramadan. Tsumma intadharuhu minal qabilati, kemudian setelah itu mereka, yakni para sahabat, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam berikutnya. Falam yakhruj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya untuk salat bersama para sahabat di masjid. Wa qala, dan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, inni khasyitu ay yuktaba alaikumul witru, sesungguhnya aku khawatir diwajibkannya salat witir atas kalian. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang menjelaskan tentang salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di malam hari di bulan Ramadan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam keluar dari rumah beliau dan salat bersama para sahabat di masjid. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa pada malam berikutnya Rasulullah SAW keluar, dan semakin bertambah banyak para sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam mengerjakan qiyamul lail. Dan pada malam berikutnya Rasulullah SAW tidak keluar lagi, dalam keadaan para sahabat menunggu beliau untuk keluar dan melaksanakan salat secara berjamaah, salat qiyamul lail. Namun Rasulullah SAW tidak keluar dari rumah beliau untuk mengerjakan salat jamaah qiyamul lail pada malam itu. Dan keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, inni khasyitu an tuktab alaikum salatul lail, sesungguhnya aku mengkhawatirkan diwajibkan salat lail atas kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian riwayat yang masyhur yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari, bahwa kisah salat lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang qiyamul lail yang dikerjakan secara berjamaah bersama para sahabat di masjid, di mana Rasulullah alaihi wasallam sempat keluar beberapa malam. Lalu setelah itu beliau pun
mencegah diri beliau untuk keluar. Yang masyhur yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak keluar karena mengkhawatirkan diwajibkannya salatul lail terhadap kaum muslimin. Berbeda dengan lafaz yang disebutkan di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang kita bacakan menjelaskan tentang salat witir. Yang masyhur adalah tentang salatul lail. Itu yang sahih. Adapun hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini, itu datang dari jalan Ya'qub bin Abdullah Al-Qummi dari Isa bin Jariyah dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif dan bahkan sangat lemah karena menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Isa bin Jariyah yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir adalah perawi yang lemah. Bahkan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah mengatakan tentang Isa bin Jariyah ini munkarul hadis. Munkar hadisnya. Dan ini menunjukkan bahwa riwayat Isa bin Jariyah adalah riwayat yang lemah di kalangan para ulama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ditambah lagi kelemahannya karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa yang masyhur dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan diwajibkannya atas kalian salatul lail, qiyamul lail, dan bukan salat witir. Sedangkan hadis ini menyebutkan tentang salat witir. Maka penyebutan tentang salat witir, inni khasyitu an tufrada aw an tuktaba alaikumul witru, aku mengkhawatirkan diwajibkannya atas kalian salat witir. Ini lafaz yang mungkar. Nah, sehingga hadis Jabir bin Abdullah ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadis ini juga termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama, yaitu dari jumhur para ulama yang mengatakan bahwa salat witir bukanlah salat yang diwajibkan. Namun sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga berhujjah tentang tidak wajibnya mengerjakan salat witir itu berdasarkan hadis-hadis yang lain, bukan berdasarkan hadis ini. Hadis Talha bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam, hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, dan hadis-hadis yang lainnya itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa salat witir bukanlah salat yang diwajibkan, namun salat yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Nah, kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Wa an Kharijah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu qala, dan dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu. Kharijah bin Hudzafah Al-Qurashi Al-Adawi, beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia, dan beliau dikenal sebagai ahli dalam menunggang kuda.
Beliau termasuk di antara fursanul mu'minin, penunggang kudanya dari kalangan kaum mukminin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dianggap beliau seorang diri sebagai penunggang kuda itu mewakili 1000 penunggang kuda yang lainnya. 1000 penunggang kuda yang lainnya. Pada waktu itu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu meminta bantuan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu agar hendaknya mendatangkan pertolongan bantuan ke tempatnya Amr ibn al-As yang pada waktu itu beliau di Mesir, untuk mengirim 3.000 penunggang kuda, 3.000 tentara yang mereka semuanya adalah orang-orang yang menunggang kuda. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengirim 3 orang. Yang diminta 3.000, beliau mengirim 3 orang. Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan yang ketiga adalah beliau ini, Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau mengatakan ini 3.000. Satu orang dari mereka itu mewakili 1.000 orang, yang menunjukkan ketangguhan. 3 orang dikenal sebagai seorang yang punya keahlian yang luar biasa dalam menunggang kuda. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau sempat hidup sampai pada zaman Amr bin al-As, yang pada waktu itu beliau menjadi qadhi di Mesir pada masanya. Dan beliau meninggal bersamaan dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau meninggal di tangan Al-Khawarij qatalahumullah, yang pada waktu itu mereka dari kalangan Khawarij itu sudah menetapkan 3 orang, dari tokoh-tokoh Khawarij yang kalau sekarang diistilahkan para pengantin. Cuman yang dulunya masih mikir, tidak bom bunuh diri. Kalau sekarang kebanyakan Khawarij tidak punya akal, tidak punya pikiran. Mereka menetapkan 3 orang. Salah satunya adalah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum. Alhasil mereka mengutus 3 orang untuk membunuh 3 orang. Jadi masing-masing dari 3 orang ini membunuh salah satu di antara 3 sahabat. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang ketiga adalah Amr ibn al-As. Mereka ini menjadi target utama mereka, target operasi mereka. Walhasil berangkatlah 3 orang ini. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam qatalahullah wa amalahu Allah bima yastahiq. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma tidak berhasil mereka bunuh. Orang diutus tersebut hendak membunuh, namun mengenai tempat yang tidak menyebabkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala terbunuh.
terkena bagian atas paha, ya, sehingga beliau agak pincang, tapi tidak menyebabkan kematian. Adapun Amr bin al-As, mereka juga mengutus satu orang, dan pada waktu itu orang ini pun sudah menunggu, karena Amr bin al-As yang menjadi pemimpin pada waktu itu, dan yang biasanya dia yang menjadi imam. Dan subhanallah, pada hari itu dalam sholat subuh Amr bin al-As berhalangan dan memerintahkan kepada Kharijah bin Hudzafah untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin sholatul jamaah para kaum muslimin. Sehingga orang Khawarij ini menyangka bahwa dia telah membunuh Amr bin al-As. Ternyata yang dia bunuh adalah Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka Kharijah meninggalnya bertepatan dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am." Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu salat yang salat itu lebih baik bagi kalian dari humrun na'am. Humrun na'am adalah unta merah. Dan unta jenis ini terkenal sebagai unta yang paling mahal harganya. Dan orang-orang Arab berbangga apabila mereka memiliki unta jenis ini, unta merah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila beliau hendak menyebutkan keutamaan sesuatu agar mudah difahami oleh kaum muslimin pada masa itu, maka beliau menyebutkan sesuatu yang mereka lihat sendiri, ya, dari harta dunia yang sangat bernilai. Oleh karena itu kita dapati dalam beberapa hadis, beberapa riwayat, Rasulullah alaihi salatu wasallam selalu mempermisalkan dengan humrun na'am ketika hendak menyebutkan keutamaan dari suatu amalan. Termasuk di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik dari humrun na'am, dari unta merah yang sangat mahal harganya. Artinya dari dunia dan isinya. Maka demikian pula di dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kalian satu salat yang lebih baik bagi kalian dari humrun na'am, dari unta merah yang sangat mahal harganya. Namun sekarang mungkin kita tidak pernah melihat unta merah itu. Nah, ya. Nah, tapi mobil yang paling mahal itu apa ya? Hah? Mobil yang paling mahal apa? Hah? Banyak. Nah, ya banyak. Mercedes atau BMW atau yang lainnya, ya. Nah, artinya agar seseorang mengetahui bahwa amalan ini merupakan amalan yang sangat mulia, yang sangat besar sekali nilainya dalam Islam, dan ini merupakan bentuk targhib, ya, dorongan kepada seorang muslim untuk menghidupkan amalan tersebut. Qulna, lalu kemudian kami bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Salat apakah itu wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru, salat witir.
ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Antara salat isya hingga munculnya fajar, yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 kecuali An-Nasa'i. Kalau disebutkan 5, maksudnya adalah Imam Ahmad dan 4 pengarang kitab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Namun di sini beliau telah mengeluarkan An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Wa sahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Adapun hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini datang dari jalan Al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdullah bin Rashid Az-Zawfi, dari Abdullah bin Abi Murrah Az-Zawfi, dari Kharijah bin Hudzafah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak dari sanad rantai perawi yang terdapat di dalam riwayat ini bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Disebabkan karena 2 alasan. Alasan yang pertama, di dalam riwayat ini ada 2 perawi yang kedua-duanya majhul, tidak diketahui. Perawi yang tidak dikenal, apakah dia orang terpercaya. Sedangkan merupakan salah satu syarat untuk disahihkannya sebuah riwayat, perawi-perawinya memenuhi kriteria. Dia harus seorang yang jujur, seorang yang adil, dan seorang yang teliti dalam periwayatan, dhabit. Sedangkan Abdullah bin Rashid ini tidak diketahui. Demikian pula gurunya yang disebutkan dalam riwayat ini, Abdullah bin Abi Murrah Az-Zawfi, ini juga perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Maka dari sini 2 perawi ini kedua-duanya majhul, tidak diketahui tentang keadaannya, yang menyebabkan kelemahan riwayat ini. Nah, dan di dalam hadis ini juga riwayat Abdullah bin Rashid dari Abdullah bin Abi Murrah, yang tidak diketahui apakah Abdullah bin Rashid mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abi Murrah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tidak diketahui Abdullah bin Rashid pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Abi Murrah kecuali riwayat ini, sehingga tidak bisa dipastikan apakah dia benar-benar mendengarkan dari Abdullah bin Abi Murrah, sehingga menyebabkan lemahnya hadis ini. Namun di sini Al-Hafidz menyebutkan penguat. Beliau mengatakan wa rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya yaitu Shu'aib, an jaddihi, dari kakeknya. Maksudnya kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr bin al-As, nahwahu, yang semisal dengan riwayat di atas. Jadi riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan ini ya silsilah sanad yang seperti ini
termasuk silsilah yang masyhur, dan para ulama menerima riwayat itu. Amr bin Syuaib apabila dia meriwayatkan dari ayahnya yaitu Syuaib dan meriwayatkan dari kakeknya, maksudnya kakeknya Syuaib yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat Al-Imam Ahmad ini juga riwayat yang lemah. Dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Al-Hajjaj bin Arfah, dia seorang mudallis yang meriwayatkan hadis ini secara tadlis, sehingga menyebabkan lemahnya riwayat tersebut. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa jalan yang lainnya. Oleh karena itu beliau menyimpulkan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat dan penguat-penguat yang datang dari berbagai jalan, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, meskipun satu jalur, ya, salah satu jalurnya itu adalah riwayat yang dhaif, demikian pula jalur yang lain yang dhaif, namun saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga beliau mensahihkan dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Namun beliau melemahkan khususnya pada lafaz yang disebutkan di dalam hadis ini, hiya khairun lakum min humurin na'am. Adapun tambahan ini adalah tambahan yang dhaif. Hiya khairun lakum min humurin na'am. Kata beliau ini adalah tambahan yang lemah. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bisalah, sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian satu salat, maka ini tambahan yang sahih. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian penjelasan dari kedudukan hadis Kharijah bin Hudzafah ini, yang kesimpulannya bahwa riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali lafaz hiya khairun lakum min humrin na'am. Adapun lafaz ini tidak ada penguatnya dan datang dari jalur yang lemah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Kharijah bin Hudzafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menetapkan tentang disyariatkannya salat witir. Di dalam hadis ini sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salat witir itu adalah wajib. Bahkan yang nampak dari hadis ini menjelaskan bahwa salat witir hukumnya sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, amaddakum bi salatin. Allah menambahkan untuk kalian satu salat. Tambahan. Ya, berarti tambahan dari yang wajib. Ada amalan-amalan yang wajib, ada salat-salat yang wajib. Ini tambahannya. Dan tambahan itu adalah amalan yang sunnah. Sehingga ini yang nampak dari hadis ini menunjukkan bahwa salat witir adalah salat sunnah dan bukan salat yang diwajibkan. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang waktu dikerjakannya salat witir. Kapan disyariatkan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Salat witir itu dikerjakan antara salatul isya hingga terbitnya fajar. Maksudnya terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu salat subuh. Maka di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu salat witir berada di antara salatul isya dan salat subuh. Di antara salatul isya dan salat subuh itulah disyariatkan salatul witri. Nah, adapun lewat dari salat subuh, selesai salat subuh, maka tidak ada salat witir. Dan sebelum salatul isya tidak ada salat witir.
Dan permasalahan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah sepakat para ulama. Ibnul Munzir rahimahullahu taala beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtul witri. Telah bersepakat para ulama bahwa apa yang terdapat antara salatul isya dan terbitnya fajar, maka itu adalah merupakan waktu salat witir. Dan ini dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Autiru qabla an tusbihu." Autiru qabla an tusbihu. Salat witirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Salat witirlah kalian sebelum tiba waktu subuh. Menunjukkan bahwa apabila telah masuk waktu subuh maka tidak ada lagi salat witir. Dan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya yang telah kita jelaskan, di mana Rasulullah SAW mengatakan salatul laili masna masna. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ الْفَجْرَ يُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Salat malam itu 2 rakaat. Apabila salah seorang kalian khawatir memasuki waktu subuh, maka dia mengerjakan salat witir 1 rakaat. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah jelas sekali menunjukkan bahwa tibanya salat subuh maka telah berakhir waktu dari salat al-witri. Namun yang terjadi khilaf di kalangan para ulama ya, dari akhir waktu salat witir tersebut. Apakah yang dimaksud dengan akhir waktu salat witir? Begitu memasuki waktu salat subuh ya, yaitu dengan ditandai dengan azan yang dikumandangkan. Kalau azan telah dikumandangkan yang menunjukkan telah munculnya fajar shadiq, ya, maka berakhir sudah waktu salat witir. Atau yang dimaksud selama seseorang itu belum mengerjakan salat subuh maka masih diperbolehkan salat witir. Bisa difahami perselisihan? Jadi ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang penetapan akhir waktu salat witir. Apakah akhir salat witir itu adalah ditandai dengan tibanya waktu salat subuh, yaitu dengan dikumandangkannya azan, ya? Ataukah waktu salat witir itu adalah berakhir pada saat sebelum dikerjakannya salat subuh? Kalau kita mengatakan pendapat pertama, ya, maka begitu azan dikumandangkan, azan kedua dari salat fajar, salat subuh, berarti telah selesai. Tidak ada lagi waktu salat witir. Ya. Tapi kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, ya, yang mengatakan bahwa selama belum dikerjakan salat subuh maka masih ada waktu untuk mengerjakan salat witir. Berarti walaupun azan telah dikumandangkan dan bahkan walaupun seorang telah mengerjakan salat 2 rakaat sunnah fajar, ya kan belum mengerjakan salat subuh, berarti masih bisa salat witir. Paham ini ya perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, ini 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa berakhirnya salat witir ditandai dengan masuknya waktu fajar, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya, berdasarkan hadis ini, ila tulu'il fajri, hingga itu kan berarti batas sudah, hingga terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh, selesai. Tidak ada lagi waktu salat witir. Nah, adapun pendapat yang kedua
yang mengatakan terus selama belum dikerjakan sholat subuh masih ada kesempatan untuk sholat witir. Ini pendapat yang dinukilkan dari sebahagian Asy-Syafi'iyah, para pengikut mazhab Syafi'i, dan pendapat Al-Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan dinukilkan dari beberapa sahabat, dari Ubadah bin Samit, dari Abu Darda, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas. Dinukilkan dari mereka bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah memasuki waktu subuh. Mereka mengerjakan sholat witir setelah memasuki waktu subuh. Dinukilkan dari beberapa sahabat. Nah, namun yang kuat dan yang dibangun di atas dalil dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang lebih sahih, bahwa waktu sholat witir telah berakhir ditandai dengan masuknya waktu subuh. Apabila telah masuk waktu sholat subuh, ya, dengan ditandai dengan azan, maka selesai. Tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan sholat witir. Ini yang sahih. Ya, termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Kharjah bin Hudzaifah yang kita bacakan tadi. Lalu bagaimana dengan riwayat yang datang dari para sahabat bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah masuknya waktu subuh? Ini dijawab oleh jumhur ulama bahwa para sahabat yang diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mengerjakan sholat witir setelah masuknya waktu subuh, ini mereka lakukan karena uzur. Sedangkan sholat witir boleh dikerjakan kapan saja, ya, apabila ada uzur. Misalnya lupa. Misalnya seorang itu lupa atau ketiduran sampai masuknya waktu subuh, maka diperbolehkan. Nanti ada hadis yang akan kita sebutkan, nanti disebutkan oleh Hafidz. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatil witri aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat witir atau dia lupa, maka dia mengerjakan salat witir itu kapan dia mengingatnya. Dia mengerjakan salat witir kapan dia mengingatnya. Saking dianjurkannya dan ditekankannya untuk mengerjakan salat witir, sampai kalau seorang itu pun lupa, boleh dikerjakan meskipun telah keluar dari waktunya. Nah, para sahabat yang mereka mengerjakan sholat witir tersebut setelah masuk ke waktu subuh, itu difahami bahwa mereka melakukannya karena uzur, yaitu apa? Mungkin tertidur, ya, sehingga mereka mengerjakannya di waktu subuh. Nah, atau mereka lupa sehingga mereka mengerjakannya di waktu subuh. Dan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah pendapat yang sahih, bahwa bagi seorang yang tidak memiliki uzur, apabila telah memasuki waktu subuh, waktu fajar shadiq, maka telah berakhir waktu salat witir, kecuali seorang dalam keadaan uzur. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang mengqadha salat witir. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia menjamak antara salat maghrib dengan salat isya, dan dia menjamak kedua salat tersebut jamak takdim, artinya dia mengerjakannya di waktu maghrib. Jadi begitu tiba waktu salat maghrib, dia mengerjakan salat maghrib, setelah selesai dia langsung berdiri dan mengerjakan salat al-isya. Nah, setelah mengerjakan salat isya itu, apakah boleh mengerjakan sholat witir langsung? Nah, padahal masih waktu maghrib misalnya. Tanya. Nah, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, nanti menunggu waktu isya baru boleh mengerjakan sholat witir. Namun yang zahir, dan itu yang zahir dalam hadis Kharjah bin Hudzaifah, ketika Rasulullah SAW mengatakan al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajr.
sholat witir itu antara sholat isya hingga tibanya waktu fajar. Iya kan? Berarti yang dilihat adalah sholat isya'nya. Kalau seorang sudah mengerjakan sholatul isya, berarti itulah waktu yang setelah sholat isya itu adalah waktu sholat witir. Dan ini yang pendapat yang sahih dalam hal ini. Sehingga kalau seorang misalnya dia menjama', apakah musafir, maka dia mengerjakan sholat maghrib, lalu dia mengerjakan sholatul isya, setelah sholatul isya, bolehkah dia mengerjakan sholat witir? Jawabannya adalah boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW telah membatasi waktu sholat witir itu dimulai dari setelah sholat al-isya. Ini pendapat yang sahih dalam permasalahan ini insyaallah ta'ala. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, beliau dari kalangan tabi'in, thiqah. An abihi, dari ayahnya yaitu Buraidah ibnul Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-witru haqqun, salat witir itu adalah hak. Faman lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak mengerjakan salat witir maka bukan dari umat kami, bukan berada di atas metode dan jalan kami. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud bisanadin layyin, dengan sanad yang lemah. Layyin maksudnya dhaif. Wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh al-Hakim. Perlu kita mengetahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sering kita mendapati ada hadis yang dilemahkan para ulama, namun al-Hakim mensahihkan. Sebab al-Hakim dalam mensahihkan hadis termasuk di antara ulama yang sangat memudahkan, terlalu bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Al-Hakim termasuk juga di antaranya Ibnu Hibban, termasuk pula di antaranya gurunya Ibnu Khuzaimah. Mereka ini adalah perawi-perawi yang dikenal tasahul, bermudah-mudahan di dalam mensahihkan hadis. Oleh karena itu mencukupkan diri dengan pensahihan dari Al-Hakim itu tidak cukup, sampai kemudian kita melihat bagaimana komentar para ulama yang lainnya di dalam menyikapi riwayat tersebut. Nah, maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadin layyin, dengan sanad yang lemah. Karena hadis ini di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abul Munib Ubaidullah bin Abdullah al-Ataki al-Marwazi. Dan perawi ini adalah perawi yang lemah. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan indahu manakir, bahwa perawi ini memiliki hadis-hadis mungkar, meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi perawi ini sebagai saduqun yukhdi, yang artinya orang ini asalnya jujur, akan tetapi dia banyak salah, sering keliru dalam meriwayatkan hadis, yang menyebabkan lemahnya riwayatnya. Namun di sini kata Al-Hafidz, walahu syahidun dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu inda Ahmad, dan ada penguatnya, namun penguatnya ini hadisnya lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan bukan hanya lemah, tapi sangat lemah. Hadis yang terakhir ini, hadis Abi Hurairah. Sebab hadis ini datang dari jalan Waqi', dari Al-Khalil bin Murrah, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abu Hurairah. Dan hadis ini memiliki dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, Al-Khalil bin Murrah perawi yang sangat lemah. Ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari menghukumi
Al-Khalil bin Murrah ini sebagai perawi yang mungkarul hadis. Mungkar hadisnya. Dan Imam Bukhari apabila beliau menghukumi seorang perawi dengan mungkarul hadis, maka itu menunjukkan bahwa tidak halal mengambil riwayat dari perawi itu. Tidak halal mengambil riwayat dari perawi tersebut. Yang menunjukkan sangat lemahnya riwayat ini. Ditambah lagi kelemahan yang lainnya bahwa Muawiyah bin Qurrah tidak pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi sanadnya terputus. Jadi intinya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis Abdullah bin Buraidah adalah hadis yang lemah, juga dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebab hadis ini itu dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama yang mengatakan wajibnya salat witir. Yang berpendapat wajibnya salat witir. Maka kita menjawab bahwa berpendapat wajibnya salat witir adalah pendapat yang keliru. Adapun berdalil dengan hadis ini maka bantahannya dari dua sisi. Yang pertama, bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Kalaulah hadis ini sahih, maka kita mengatakan hadis ini harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa salat witir bukanlah salat yang wajib. Ya, kata-kata al-witru haqqun, salat witir itu adalah hak. Hak artinya adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Dan disyariatkan itu ada dua, kadang wajib dan kadang sunnah. Sedangkan hadis-hadis telah menunjukkan bahwa salat witir bukanlah termasuk salat yang diwajibkan. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban salat witir. Namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa salat witir hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Yang kita bacakan semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.